Halo kawan-kawan semua, selamat datang di pembahasan fisika ujian tulis UTUL UGM tahun 2019 kode 924. Tonton video ini sampai selesai ya, jangan di skip biar paham dan mengerti. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe ya. Sekarang tekan tombol subscribe. Semoga channel ini tetap jaya di udara. Kita mulai nomor 1, nomor 16 ya. Sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan sebagai fungsi waktu yang diperlihatkan pada gambar. Di antara pernyataan-pernyataan berikut ini mana yang benar? Apakah A tepat setelah T 5 second arah gaya berlawanan dengan arah gerak benda? Ya. Kemudian B tepat setelah 5 second kecepatan benda masih searah dengan percepatan benda. Apakah C benda mengalami perlambatan 2,5 meter per second pada T 6 second? Apakah D jarak yang ditempuh benda selama 5 second dari 0 sampai dengan 5 second adalah 35 meter? Ataukah E percepatan benda mencapai nilai maksimum pada saat T 5 second? Oke, begini ya. Saya kira jawaban yang tepat A ya. Tepat setelah 5 second arah gaya berlawanan dengan arah gerak benda, terjadilah perlambatan. Nah, seperti ini saya coba cari D dan E. Penasaran? Ya, kita cari jarak setelah 5 detik itu dengan menggunakan metode area sebagai jarak. Maka S ini sampai dengan 5 detik adalah setengah alas kali tinggi. Setengah kali 5 kali 7. Ternyata 17,5. Berarti bukan jawabannya yang D itu ya. Kemudian yang C saya penasaran untuk menjawab ya. Saya cari perlambatannya 0 sampai dengan 7 itu perubahan kecepatan ya. Dibagi jeda waktunya adalah 2 detik. Maka minus 3,5 ya, bukan 2,5. C juga salah. Nah, saya perkirakan bahwa jawabannya adalah A ya, sampai dengan 5 second terjadi perlambatan. Artinya ini menunjukkan ada arah gaya yang berlawanan arah sehingga menimbulkan perlambatan ya, Nah, jawaban A itu menurut saya yang paling tepat. Nomor 17, untuk mendapatkan panjang gelombang de Broglie 500 nanometer, elektron perlu dipercepat dari keadaan diam dengan beda potensial sebesar berapa? Ini dalam unit mikrovolt ya. Kita cari seperti ini. Panjang gelombang 500 nanometer itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 7 meter ya. Panjang gelombang de Broglie adalah H per momentum atau H per M kali V ya. Momentum adalah M kali V. Kemudian akan kita breakdown dengan formula lain juga. Ini ada perubahan dari energi potensial listrik menjadi energi kinetik elektron ya. Energi kinetik elektron sama dengan setengah mv kuadrat dan energi potensial listrik sama dengan Q kali V. Sehingga V besar ya, volt itu adalah mv kuadrat per 2 Q atau V besar itu sama dengan M dikali dalam kurung H per lambda M kuadrat dibagi 2Q. Kemudian kita sederhanakan jadi H kuadrat per lambda kuadrat dikali 2MQ ya. Nah, kemudian masukkan nilai-nilainya. H itu adalah konstanta Planck 6,62 kali 10 pangkat minus 34 kuadrat. Kemudian lambdanya 5 kali 10 pangkat min 7 juga kuadrat dibagi dikali 2. Kemudian juga dikali massa elektron itu 9,1 10 pangkat minus 31 dan muatan elektron adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Hitung-hitung didapatkan 0,06 kali 10 pangkat min 4 ya, atau kalau kita bikin 10 pangkat min 6 ini adalah 6 kali 10 pangkat min 6 ya, atau jawabannya adalah 6 mikrovolt.
Selanjutnya nomor 18, sebuah truk bermasa 1000 kg ya melaju dengan kelajuan konstan 100 km per jam menaiki tanjakan miring yang kemiringannya 0,1. Jika gaya gesek total yang bekerja pada truk adalah 700 Newton, hitunglah daya minimum yang harus diberikan oleh mesin truk. Ini dinyatakan gravitasi adalah 9,81 meter per second kuadrat. Ya, ini saya gambarkan truk pada kemiringan theta atau alfa, di mana tangan alfa 0,1, gravitasi 9,81. Truk ke atas dengan gaya dorong ya, saya tulis DF atau driving force. Kemudian dia punya berat mg dan arah paralel terhadap kemiringan sebagai mg sin theta, dan arah terhadap vertikal ataupun tegak lurus bidang itu mg cos theta, dan gaya gesek ke bawah searah dengan kemiringan f ya sebesar 700 Newton. Formula daya itu sama dengan F kali V ya, gaya kali kecepatan. Dengan gaya itu kita nyatakan itu sebagai driving force atau gaya ke atas, dan ini sama dengan gaya ke bawah, ke atas ke bawah yang paralel bidang miringnya. Artinya gaya yang bekerja di sana itu adalah mg sin ditambah F ya, kemudian dikali V kecepatannya. Masukkan nilai M sebagai 1000, gravitasi 9,81, dan nilai sin theta itu ya 1 dibagi akar 101 ya. Itu pengubahan dari tan theta 0,1. Ditambah salah itu ya, ditambah 700 ya dikali 100 per 36. Kemudian kita masukkan 98 0,12 ditambah 700 dikali 100 per 36 ya, didapatkan hasil 47,1 kilowatt ya, seperti itu. Jawabannya 47,1 kilowatt. Nomor 19, dua buah pegas identik jika terpasang pada paralel dibutuhkan usaha W untuk menarik pegas supaya bertambah panjang sebesar X. Kemudian keduanya dipasang seri, ya dipasang secara seri. Berapa usaha yang dibutuhkan pegas yang tersusun seri tersebut agar kedua pegas tertekan sebesar X? Ya, kurang lebih seperti ini gambar pegas ketika disusun paralel sebelah kiri dan disusun seri sebelah kanan ya. Disusun paralel artinya koefisien konstanta pegas ditambahkan, kita tambahkan ya, K ditambah K jadi 2K. Sementara kalau seri adalah kita bagi K per 2. Nah, W ini adalah setengah KX kuadrat. Karena nilai X konstan ya, sehingga yang kita lihat perbandingannya adalah perbandingan terhadap konstanta, di mana W seri berbanding W paralel sama dengan K seri berbanding K paralel ya. Oke, atau K seri itu adalah K per 2 dan K paralel adalah 2K, sehingga kita bisa buang K-nya ya, artinya sama dengan 1/4 ya. W seri per W paralel adalah W sama dengan 1/4, atau W seri sama dengan 1/4 dari W atau W per 4. Nomor selanjutnya, nomor 20, tinjau suatu benda yang memiliki massa jenis ρ0 ya. Jika benda tersebut dimasukkan ke dalam fluida, maka sebanyak 3/4 bagian volumenya tercelup di dalam fluida tersebut. Hitunglah massa jenis fluida tersebut. Ya, penjelasannya kurang lebih seperti ini ya. Ketika balok tersebut 3/4 volumenya tercelup di dalam fluida yang bermassa jenis ρ ya. Massa jenis benda tersebut adalah ρ0. Terdapat keseimbangan antara gaya Archimedes sama dengan berat benda tersebut ya. Gaya Archimedes adalah ρ GV, di mana V adalah volume yang tercelup, saya tulis VC,
sama dengan M kali G. Nah, G-nya bisa kita coret dulu. Rho dikali 3/4 volume sama dengan Rho 0 kali V ya. Massa benda itu kita ubah menjadi Rho 0 dikali V. Sehingga V itu yang besar juga bisa kita coret, maka didapatlah bahwa Rho itu adalah 4/3 Rho 0. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih telah menonton sampai dengan 5 nomor. Ini artinya sudah 1/3 nomor ya telah kita lewati. Jika ada yang tidak mengerti silakan tulis pada kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe. Ya, kita lanjutkan nomor berikutnya, nomor 21. Sebuah gelombang transversal merambat dengan laju V pada sebuah tali yang memiliki tegangan tali T. Berapakah tegangan tali yang diperlukan agar gelombang menjalar dengan laju 2V/3? Kita gunakan persamaan Melde ya. V sama dengan akar F kali L dibagi M, dimana perbandingannya nanti V1 banding V2 sebagai akar T1 banding T2 ya. Dengan memasukkan nilai-nilai yang tadi, V dan V2 adalah 2V/3, itu akan sama dengan akar T dibagi T2 ya. Atau akhirnya 3/2 sama dengan akar T/T2. Untuk menghilangkan akar kita kuadratkan, jadi sebelah kiri kita kuadratkan jadi 9/4 dan akar jadi tidak ada, adanya T/T2. Dengan demikian T2 kali silang sama dengan 4/9T ya. Selanjutnya nomor 22, sebuah silinder berpiston berisi gas ideal yang volumenya 2 meter kubik, tekanannya 10⁵ Pascal dan suhunya 300 Kelvin. Silinder ini kemudian disentuhkan pada tandon kalor yang suhunya dijaga tetap pada 900 Kelvin. Gas menjalani ekspansi pada tekanan tetap sehingga suhunya menjadi 900 Kelvin. Jika perubahan energi internal gas adalah 6 dikali 10⁵ Joule, maka berapakah kalor yang diserap oleh gas? Kita selesaikan dengan menggunakan persamaan umum gas ya. Namun pada tekanan tetap ya. Jadi tinggal V1/T1 sama dengan V2/T2. V1 2 meter kubik, T1 300 sama dengan V2, kita cari dulu V2 dan T2 adalah 900 ya. Kali silang ke sana sehingga menghasilkan V2 adalah 6 meter kubik. Usaha dinyatakan sebagai tekanan dikali perubahan volume. Tekanannya adalah 10⁵ dan perubahan volumenya adalah 6 dikurang 2 sehingga sama dengan 4 dikali 10⁵ Joule. Ini adalah usaha. Nah, kemudian kita gunakan hukum termodinamika yang pertama, bahwa Q sama dengan W ditambah delta U. Q adalah perubahan energi kalor, W adalah usaha, delta U adalah perubahan energi dalam. W kita dapatkan nilainya 4 dikali 10⁵ dan delta U sama dengan 6 dikali 10⁵ juga. Sehingga ini sama dengan 10 dikali 10⁵ ya. Itu jawabannya ya. Nomor berikutnya, sebuah sel surya efisiensinya eta ya. Dengan luas layar adalah 40 cm persegi dan panel tersebut menerima sinar matahari dengan intensitas 10⁻³ watt per meter persegi. Sel tersebut menghasilkan arus 0,4 ampere dengan tegangan 2 volt ya. Berapakah efisiensi eta tersebut?
Nah, seperti ini efisiensi ya eta sebelumnya kita tulis bahwa luas permukaan A 40 cm persegi itu sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 3 meter persegi ya. I di sini adalah intensitas ya 10 pangkat 3 watt per meter persegi, dan kemudian I yang kedua adalah arus 0,4 ampere, dan kemudian V besar itu adalah tegangan listrik 2 volt ya. Efisiensi dinyatakan sebagai P out ya per P in ya, kebalik saya itu yaitu P out per P in ya dikali 100% ya. P out-nya kita nyatakan sebagai V kali I, dan P in-nya adalah I kali A ya, dikali 100%. Jadi 2 volt dikali 0,4 dibagi intensitas 10 pangkat 3 dikali luas 4 kali 10 pangkat min 3 dikali lagi 100% ya. Nah, yang bawah itu saya agak salah hitungannya, salah nulis, yaitu 10 pangkat 3 dikali 4 kali 10 pangkat min 3 tinggallah 4. Jadi 0,8 bagi 4 dikali 100% sama dengan 20%. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya nomor 24, perhatikan wilayah tertutup ya yang dibatasi oleh suatu permukaan tertutup. Jika garis-garis gaya medan listrik yang menembus masuk pada permukaan itu sama dengan menembus keluar ya. Maka pernyataan mana yang benar ya? Kuat medan listrik pada permukaan itu 0, atau B, kuat medan listrik pada permukaan itu tetap, C, potensial listrik pada permukaan itu 0, atau D, potensial listrik pada permukaan itu tetap, atau E, muatan listrik di dalam permukaan itu 0 ya. Kita lihat jawabannya seperti ini ketika saya gambarkan ya garis-garis gaya yang ada pada permukaan ruang tertutup ya, seperti ini. Ketika semua gaya yang keluar ya, ada juga gaya yang masuk nilainya sama ya. Nah, saya lambangkan F sama dengan F aksen. Jadi kalau kita totalkan akan sama dengan 0 ya. F itu sama dengan Q kali E, dan nilai Q itu bernilai konstan. Jadi kalau total F-nya 0, artinya ruas kanan perkalian Q kali E itu akan 0. Yang terjadi ya berarti otomatis kuat medan listrik ya di arah tersebut adalah sama dengan 0 ya. Selanjutnya nomor 25, dalam sebuah awan mendung ya, bagian atas bermuatan positif dan bagian bawah bermuatan negatif ya, karena induksi oleh muatan bumi. Bagian atas awan bisa bermuatan positif 40 coulomb, sedangkan bagian bawah bermuatan negatif 40 coulomb. Bila muatan-muatan tersebut terpisah sejauh 2 km, berapakah gaya elektrostatik antara keduanya? Ya, ini saya kira mudah, kita cukup memasukkan angka-angka tadi ke dalam gaya coulomb ya. Perhatikan seperti ini ya. Q atas positif 40 coulomb, Q bawah negatif 40 coulomb, berjarak 2 km ya. Kita masukkan F sama dengan KQ kali Q per R kuadrat ya. 9 kali 10 pangkat 9, 40 dikali 40 dibagi 2000 kuadrat, atau 9 kali 10 pangkat 9 dikali 16 dikali 10 pangkat 2 dibagi 4 kali 10 pangkat 6 ya. 16 bagi 4 adalah 4. 4 kali 9 36 ya. Artinya itu jawabannya adalah 3,6 kali 10 pangkat 4 Newton ya, seperti itu. Selanjutnya nomor 26, dua buah bola masing-masing bermuatan ya, diberi muatan yang sama besar lalu diletakkan sejauh 3 cm satu sama yang lain ya. Benda ini sama-sama bermassa ya. Masanya adalah 1 gram ya, ketutupan nol itu 1 gram.
Ketika dilepaskan masing-masing, ya, bola mengalami percepatan 144 meter per second. Ya. Pertanyaan adalah berapa muatan masing-masing bola tersebut? Ya, kini sebenarnya adalah adanya keseimbangan antara gaya Coulomb dengan gaya menurut hukum Newton 2, ya. Sigma F sama dengan M kali A, atau M kali A sama dengan K Q1 dikali Q2 per R kuadrat. 10 pangkat min 3 dikali 144, ini 144 ya, saya kecoret, sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q kuadrat dikali jaraknya 3 cm, kita ubah dalam meter, 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat, ya. Nah, dengan demikian 144 kali 10 pangkat min 3 sama dengan Q kuadrat dikali 10 pangkat 13. Pindahkan ruas jadi Q kuadrat sama dengan 144 kali 10 pangkat min 16, ya. Kalau kita akarkan supaya menghilangkan kuadrat, jadi akar 144 adalah 12, ya. 12 kali 10 pangkat min 8, atau kalau kita bikin 1 desimal koma, jadi 1,2 kali 10 pangkat min 7 kolom, ya. Berikutnya nomor 27, kawat berarus berada dalam medan magnet sepanjang 50 cm. Arah kawat tegak lurus terhadap medan magnet ketika kawat dialiri arus 10 ampere. Resultan gaya pada kawat terukur sebesar 3 Newton. Ya. Berapa kuat medan magnet yang mempengaruhi kawat tersebut? Ya, L 50 cm sama dengan setengah meter, ya. Kuat arus I 10 ampere dan F adalah 3 Newton. Ini gunakan rumus gaya Lorentz biasa bahwa F sama dengan B kali I kali L, ya. 3 sama dengan B dikali 10 dikali 0,5, ya. Jadi didapatkanlah 0,3 Tesla. 0,6 Tesla, ya. Nomor selanjutnya, seberkas cahaya datang sejajar sumbu utama sebuah lensa cembung sehingga dibiaskan mengumpul di titik apinya. Jika di depan lensa cembung itu diletakkan lensa cekung, maka kemungkinan yang terjadi adalah berkas dibiaskan dan mengumpul di titik yang lebih jauh, atau B, berkas dibiaskan dan mengumpul di titik yang lebih dekat, atau C, berkas dibiaskan dan mengumpul di titik api lensa cembung, atau D, berkas dibiaskan menyebar seolah berasal dari titik api lensa cembung, atau E, berkas dibiaskan menyebar seolah berasal dari titik api lensa cekung, ya. Ya, kemudian seperti inilah gambar yang saya buat. Ketika yang gambar pertama itu hanya lensa cembung, lensa positif, maka dia akan dibiaskan menuju suatu titik fokus di lensa positif tersebut. Namun jika di depannya kita berikan lensa negatif, maka dia akan terdivergen, ya, terdivergen. Akhirnya dia menyebar, dan menyebarnya itu seolah dia berasal dari titik fokus lensa negatif tersebut, ya. Jadi jawabannya kalau nggak salah yang tepat itu adalah yang E, ya. Jadi menyebar seolah berasal dari titik fokus lensa cekung. Berikutnya nomor 29, suatu lubang disinari berkas cahaya dengan panjang gelombang lambda 500 nanometer. Jika jari-jari lubang sebesar A 400 lambda, maka lebar bola terang tengah yang terlihat pada layar sejauh 1 meter dari lubang adalah sebesar berapa, ya. Ya, saya coba menyelesaikan tapi ternyata tidak menemukan jawaban, ya. Kalian boleh tulis di kolom komentar, mungkin kalian dapat menemukan jawaban. Saya coba dengan menggunakan formula dy per L sama dengan M lambda, namun menghasilkan Y itu bukan di angka yang ada di jawaban tersebut.
Kemudian saya coba-coba lagi dengan menggunakan bahwa D itu adalah, dia bilang 400 lambda ya, kita kali dan seterusnya, juga tidak menemukan hasil yang ada di opsi. Barangkali ini adalah typo ya, karena A itu kok dalam unit lambda. Barangkali ini typo ya, mungkin itu jadi tidak ada jawabannya ya. Tapi jika jika kalian menemukan jawaban, silakan beri komentar di kolom komentar, silakan, mungkin itu bisa kita jadikan bahan diskusi ya. Oke, nomor 30. Panjang lintasan optik seberkas cahaya adalah perkalian antara panjang lintasan dalam medium dengan indeks bias medium itu. Dalam suatu medium yang seragam, lintasan optik yang paling panjang berarti ya. Apakah juga lintasan yang paling panjang dalam medium justru merupakan lintasan paling pendek dalam medium, ataukah lintasan yang melengkung, atau lintasan lurus, atau juga lintasan yang patah-patah ya. Nah, ini saya jawab sebagai lintasan yang patah-patah. Kenapa? Karena bisa kalian lihat di dalam gambar ini, ketika kita zoom ya, sebenarnya ketika melewati medium dia akan terbelokkan sana sini, tapi karena mediumnya ini bersifat homogen, maka sudut pembiasnya itu akan bernilai konstan ya, dan berkecenderungan garis cahaya tersebut lurus. Padahal di dalam aslinya ketika kita zoom itu sebenarnya terjadi beberapa patahan-patahan ya, cuma oleh mata ini, kasat mata tidak bisa kita lihat. Jadi menurut saya adalah terbentuk patahan-patahan cahaya seperti itu. Ya, berikutnya 31. Untuk melihat sebuah benda yang terletak di suatu tempat, lensa mata harus berakomodasi maksimum. Dalam keadaan tanpa berakomodasi, bayangan yang dibentuk adalah ya, ketika akomodasi maksimum ya, bayangan tepat jatuh di retina ya, tepat jatuh di retina dan dalam kondisi terbalik ya. Nah, kalau tidak berakomodasi, tanpa akomodasi, artinya bayangan jatuh bukan di retina tapi di depan retina, dan bayangan ini selalu yang dibentuk oleh mata sebenarnya adalah terbalik ya. Jadi jawabannya itu di depan retina dan posisinya terbalik ya. Saya mencoba menggambarkan seperti itu, bahwa kondisi mata ada yang berakomodasi maksimum dan ada yang tanpa akomodasi ya. Kalau akomodasi maksimum, bayangan jatuh tepat di retina dan terbalik ya. Dan ketika tanpa akomodasi, bayangan jatuh di depan retina dan posisinya juga terbalik ya. Oke, begitu jawabannya ya. Ya, nomor 32, seorang pengamat bergerak dengan kecepatan 0,6 C menyusur permukaan bumi dengan C adalah cepat rambat cahaya dalam ruang hampa. Pengamat ini melewati sebuah bangunan ya di dalam bumi yang terlihat olehnya sebagai sebuah lingkaran dengan jari-jari 1 meter. Bangun geometris itu jika dilihat oleh orang yang diam di bumi berupa elips dengan jarak antar titik api adalah berapa ya. Ya, kita gunakan kontraksi panjang ya, mana L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat ya. L0 nya 1 dan 1 min V nya adalah 0,6 C, sehingga 0,6 C kuadrat dibagi C kuadrat, dan yang di dalam kurung itu sama dengan 0,64 ya. Jadi kita akarkan 0,8 M, sehingga jarak antar fokus itu 2 kalinya ya, 2 kali dari 0,8 ya, sama dengan 1,6 meter. Demikian. Nomor 33, hasil eksperimen efek Compton ya. Apakah A mendukung pandangan bahwa cahaya adalah partikel, kemudian B mendukung pandangan bahwa cahaya adalah gelombang, atau C mendukung bahwa cahaya tidak memiliki momentum,
atau D. intensitas cahaya terkait dengan amplitudo, atau E. frekuensi cahaya berkaitan dengan intensitasnya. Oke, fenomena Compton atau efek Compton itu seperti ini. Ketika foton kemudian ditembakkan oleh elektron ya ke elektron yang diam, terjadi hamburan dengan panjang gelombang yang berbeda ya. Dengan delta lambda sama dengan H per M0 V dikali 1 min cos theta ya. Artinya apa? Ini sebenarnya foton ini dia berupa gelombang ya, karena ada terjadinya perubahan panjang gelombang. Berikutnya nomor 34 ya, dua nomor yang terakhir ini ya. Foton dari cahaya A mempunyai energi 2 kali dari foton dari cahaya B. Perbandingan antara momentum foton cahaya A dengan momentum foton cahaya B, atau PA dibagi PB sama dengan berapa? Energi A dinyatakan 2 kali energi B ya. Bagaimana perbandingan momentum A terhadap momentum B? Ya, kita lihat bahwa energi adalah Hc per lambda, dan lambda itu adalah H per momentum. Maka P sama dengan H per lambda, atau P sama dengan H per Hc dibagi E. Artinya ada hubungan yang lurus, perbandingan lurus antara P dan E. Ya. Kalau demikian berarti perbandingan PA dengan perbandingan PB sama dengan perbandingan EA berbanding EB ya. Jadi perbandingan 2 banding 1. Demikian. Oke, sekarang nomor yang terakhir, nomor 35. Menurut teori atom Bohr, jika jejari lintasan elektron dari keadaan N1 adalah ya 0,0529 nanometer ya. Berapa jejari orbit elektron pada keadaan N sama dengan 5 ya. Ya, rumus jejari R untuk bilangan kuantum N sama dengan N kuadrat kali R ya. Artinya sama dengan 5 kuadrat dikali 0,0529. 5 kuadrat adalah 25, dan kemudian dikali dengan 0,0529, ini kurang lebih 1,32 nanometer. Oke, terima kasih kawan-kawan telah menyimak video ini sampai dengan selesai. Saya berharap kalian paham, mengerti, dan ini bisa memberikan pengalaman belajar buat kalian ya dalam persiapan menempuh ujian masuk ya Universitas Gadjah Mada ya dari tahun ke tahun ya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk berikan komen di bawah di kolom komentar dan tekan tombol subscribe ya. Terima kasih. Salam.